Halo guys, balik lagi sama Aulia dan di video kali ini kita bakal bahas mengenai tipe kepribadian, sensing dan juga intuitif. Minggu lalu kita kan udah bahas mengenai introvert dan extrovert. Kayaknya ada yang kurang deh kalau kita nggak bahas tiga temen yang lain. Jadi dalam minggu ini kita bakal bahas mengenai sensing dan juga intuitif. Oke, jadi di video kali ini kita bakal bahas mengenai tiga hal, yaitu yang pertama, apa sih sebenarnya sensing dan apa itu sebenarnya intuitif? Yang kedua, bagaimana sih ciri-cirinya orang sensing dan juga ciri-ciri orang intuitif? Yang ketiga, gimana sih orang sensing melihat orang intuitif dan juga sebaliknya? Dan bagaimana supaya kita bisa saling bekerja sama, bersinergi, supaya bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Oke, langsung aja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu apa sih sebenarnya sensing dan juga intuitif? Jadi, sensing dan intuitif adalah salah satu tipe kepribadian kita, bagaimana kita mendapatkan dan memproses informasi. Di highlight ya, bagaimana kita mendapatkan dan memproses informasi. Nah, kalau di MBTI sendiri, sensing dan juga intuitif ini dilambangkan dengan huruf S dan juga N. S untuk sensing dan N untuk intuitif. Kok nggak I sih, Kak? Karena kalau I itu buat introvert. Sebelum kita mengenal lebih dalam, aku mau ngingetin lagi nih, kalau misalnya dalam diri kita ini, kita punya both sensing dan juga intuitif. Kita punya both extrovert, introvert, kita punya both feeling dan juga thinking, dan kita juga punya both judging dan perceiving. Jadi kita tuh sebenarnya punya semuanya. Tapi kita ini tuh bicara tentang spektrum. Mana sih yang lebih dominan? Apakah extrovert yang lebih dominan atau sensing lebih dominan? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah terima MBTI-nya lagi, kalian bakal tahu kok kalau misalnya nih ya, 51% perceiving, berarti bakal 49% judging kayak gitu. Jadi hasil MBTI semuanya ini, 4 karakteristik ini adalah persentase atau spektrum yang kalau dijumlah bakal 100. Jadi jangan mengkotak-kotakan diri kita nih, kayak misalnya aku tuh orangnya memang sensing, jadi kayak gini, aku tuh emang judging, makanya tadi cocok banget gitu. Enggak. Jadi kita dominan sensing atau intuitif itu lebih ke preference pertama kita. Saat misalnya kita melihat sesuatu, gimana kita mendapatkan informasi atau menggali informasi di situ. Dan mana yang sebenarnya kita lebih nyaman gunakan. Tapi kita bisa pakai dua-duanya. Dan sebenarnya memang disaranin supaya pakai dua-duanya, guys. So, penasaran kan? Nonton terus video ini ya. Masuk ke topik yang kedua, yaitu bagaimana orang sensing dan juga intuitif mendapatkan informasinya. Terus seberapa beda sih cara mereka mendapatkan informasi? Kita bahas dari yang sensing dulu kali ya. Jadi orang-orang dengan tipe kepribadian dominan sensing itu menggunakan 5 sense-nya alias 5 panca inderanya untuk melihat informasi atau mendapatkan informasi. Jadi mereka melihat, mereka mendengar, merasakan, mencium, atau meraba keadaan sekitar mereka tuh kayak gimana gitu. Makanya orang-orang yang sensing juga sangat suka sama data dan fakta. Mereka itu melihat informasi by concrete approach. Jadi benar-benar melihat data yang ada dan apa yang harus dilakuin. Ini berhubungan lagi nih sama orang-orang yang tipe kepribadiannya sensing itu lebih fokus sama apa yang terjadi hari ini. Atau mereka tuh fokus on today. Makanya ada 2 pertanyaan yang sering banget nih orang-orang sensing tanyain. Yang pertama adalah, apa yang harus aku lakukan? Dan yang kedua, bagaimana aku melakukannya? Kayak gitu guys. Nah, orang-orang dengan tipe kepribadian sensing juga keren banget loh. Mereka tuh sangat detail oriented dan juga spesifik. Jadi bener-bener mengamati semuanya dengan a whole gitu loh. Bener-bener detail dan spesifik. Nah, makanya kalau misalnya kita lagi kenalan sama orang nih ya, kalau misalnya orang-orang yang sensing itu biasanya cepet banget kenal orang dan hafal nama orang. Bahkan bisa hafal warna bajunya atau tanggal ketemunya. Segitu dalamnya mereka tuh spesifiknya. Menarik kan? Terus kalau misalnya dari gaya belajar, orang-orang sensing juga lebih suka belajar tuh step by step. Jadi udah selesai ngerjain A, baru ngerjain B. Udah selesai ngerti A, terus B, terus C, terus D, kayak gitu. Terus mereka suka banget sama yang namanya repetition, atau practice make perfect lah ya bahasa kerennya. Alias kalau bahasa Indonesia tuh bisa karena biasa gitu. Jadi mereka suka banget sama hal yang repetisi untuk mereka lebih paham atau lebih understand apa yang bisa mereka tingkatin atau apa yang sebenarnya mereka butuh kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas yang intuitif dulu kali ya. Sebelum nanti ada contoh yang lebih detailnya, kita bahas dulu intuitif. Kalau tadi orang-orang sensing itu kan biasanya cara mendapatkan informasinya by concrete approach atau benar-benar lihat fakta yang ada. Kalau orang-orang yang intuitif tuh kayak gimana ya? Ada clue? Nah, kalau orang-orang yang dominan intuitif, mereka itu memanfaatkan sixth sense-nya.
atau intuisi mereka. Makanya mereka dibilang itu abstract approach, karena mereka tuh memanfaatkan intuisi mereka, kreativitas, dan juga imajinasi mereka untuk membuat suatu big picture dari apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi. Orang-orang yang intuitif ini suka mengumpulkan atau gathering random informasi. Jadi informasi yang mungkin kalau menurut orang-orang sensing itu kayak nggak berhubungan gitu. Sedangkan kalau menurut orang-orang intuitif itu berhubungan. Jadi mereka gather random informasi dan mereka tuh bikin kayak jalur pikirannya atau bagaimana hubungan satu dan yang lain. Kayak A hubungannya sama B itu gimana, A sama C gimana, B sama C kayak gimana. Dari hubungan-hubungan itu mereka bakal bikin suatu konsep gitu. Apa yang akan terjadi di masa datang. Maka dari itu orang-orang yang intuitif itu lebih terkenal sama future oriented, alias mereka tuh benar-benar curious apa sih yang sebenarnya akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Makanya pertanyaan mereka adalah what if. Gimana kalau ini? Gimana kalau itu? Gimana kalau ini terjadi? Gimana kalau ini terjadi? Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Kayak gitu. Mereka tuh lebih suka challenging untuk melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan cara belajar mereka juga beda banget nih sama orang-orang yang dominant sensing. Kalau orang-orang sensing itu kan suka repetition ya. Kalau orang-orang yang intuitif tuh nggak suka sama hal yang terus-terusan berulang. Mereka tuh cepat bosen. Mereka tuh pengen belajar hal-hal baru, hal-hal yang unik, dan kayak random informasi dari mana gitu. Dan mereka pengen melihat future-nya kayak gimana. Nah, kalau lagi kenalan sama orang yang intuitif juga unik nih. Kalau mereka tuh kadang suka susah banget ngafalin nama orang. Jadi mereka tuh malah lebih fokus ke situasi yang ada. Jadi kayak misalnya waktu perkenalan tuh situasinya lagi canggung banget tuh, awkward kayak gitu. Atau misalnya orangnya yang kenalan sama kita tuh kepribadiannya gini gitu. Daripada inget namanya. Kayak inget nama tuh susah banget bagi orang-orang intuitif. Karena mereka tuh lebih ke konsep. Jadi apa sih yang sebenarnya mereka dapetin gitu dari hal tertentu kayak gitu sih. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana orang intuitif melihat orang sensing dan juga orang sensing melihat orang intuitif. Nah, kita langsung ke contoh aja kali ya. Aku kan sekolah bisnis nih, mahasiswa, jadi aku mau contohin pasti pas lagi kerja kelompok. Nah, kalau misalnya kerja kelompok, orang-orang yang intuitif itu kadang-kadang langsung gini, yaudah kita bikin kerjaannya kayak gini aja, kayak bikin bisnis ini aja gitu. Kalau misalnya orang yang sensing itu kayak, ya bagi tugas dulu gimana caranya coba bikin bisnis, terus stepnya apa, emang udah tahu kayak gitu. Contoh lebih konkretnya nih, misalnya kita dikasih tugas buat bikin bisnis dengan fakta yang ada nih sekarang. Terus orang-orang intuitif itu bisa juga nih langsung muncul ide kayak, ya udah kita buat alat komunikasi aja, kayak misalnya aplikasi gitu yang kayak bisa munculin video kayak di film-film gitu loh. Jadi langsung kayak ada artificial intelligence yang kayak muncul gitu, pop up, terus kayak 3D orang-orangnya kelihatan gitu. Dan kayak bukan video biasa, jadi lebih hidup gitu. Terus orang-orang sensing bakal mikir kayak, keren sih, cuma gimana cara ngelakuinnya? Emang lu udah punya mitra? Lu tahu nggak nanti kayak gimana bikinnya? Terus kalau kalau orang-orang yang intuitif bisa melihat orang sensing tuh kayak, ini orang kok nggak ada daya imajinasinya? Ya kita kan optimis aja, kita lihat visinya ke depan gitu. Nanti masalah mitra, masalah step by step ya tenang aja gitu. Sedangkan kalau orang sensing ngelihat orang intuitif kayak, ya ampun ngomong aja, realistiknya mana gitu, ini nggak realistik. Kalau misalnya kita nggak realisasi ya kapan jadinya? Kalau cuma ngelihat mimpi besar ya semua orang juga bisa mimpi gitu. Jadi ada perbedaan bagaimana cara kerjanya. Sebenarnya sih simpelnya karena yang satu tuh melihat dari yang scope yang besar, yang satu melihat dari hal-hal spesifik kayak gitu. Terus gimana sih supaya kita itu bisa sama-sama bekerja sama dengan baik? Intinya sih kalau menurut aku satu, yaitu saling menghargai. Gimana kita saling menghargai dan ngelakuin dua approach itu. Jadi misalnya kita tuh kan dalam diri kita punya intuitif dan juga punya sensing ya. Jadi kita sama-sama lakuin itu. Mungkin emang kita nyaman, misalnya aku intuitif, aku nyaman melihat sesuatu dari hal yang besar. Tapi aku juga harus mikir spesifiknya kayak gimana. Kalau misalnya cuma punya mimpi tapi nggak punya baby step atau small step ya kan juga nggak mungkin dong. Terus orang-orang sensing, mereka kan dari hal-hal yang spesifik ya. Kalau misalnya dari hal spesifik tapi nggak punya misalnya mimpi ke depan di future mau jadi apa, itu juga bakal susah nggak sih? Kalau misalnya kita udah tahu kan tujuannya apa, kita malah bisa menyusun strategi gimana caranya supaya approach-nya lebih bagus, lebih efektif kayak gitu. Jadi harus ada penyesuaian diri baik dari orang sensing dan juga orang intuitif. Nah, kalau misalnya kita lagi diskusi nih, buat orang-orang yang sensing, kalau misalnya kita lagi diskusi sama intuitif, jangan langsung motong pembicaraan orang intuitif atau langsung kayak ngasih tau fakta gitu. Kayaknya idenya kayak gini nih, ini kayaknya bagus kalau kayak gini. Nah, orang sensing langsung kayak,
Terus tapi kan faktanya nggak kayak gitu. Kamu tuh dari mana coba? Masa nggak bisa sih cuma nyari fakta aja? Faktanya tuh malah berkebalikan tahu kayak gitu. Jangan kayak gitu dulu. Tapi coba aja dulu brainstorming. Jadi kita semua tuh ngasih ide-ide, biarin intuitif itu memberikan gambar-gambar besar apa yang mereka dapat, dan kita juga berusaha menyesuaikan dari spesifik yang kita udah punya nih jadi gambaran besar. Apa nih gambaran besarnya gitu. Dan jangan langsung dipotong, tapi pelan-pelan setelah mereka misalnya udah kasih ide mereka semua nih, kayaknya ini bagus, coba tanya alasannya kenapa. Coba jelasin bagaimana hubungannya, kenapa kamu bisa mikir hal itu gitu. Jadi pelan-pelan tapi kita semua jadi aman gitu loh, jadi tenang gitu. Nah, kalau buat orang yang intuitif, kalau ngomong sama orang sensing juga jangan langsung kayak ini kayak gini loh, ini gambarannya gini, ini keren pasti. Tapi coba juga selengkapin dengan fakta dan data. Kan orang-orang sensing itu suka banget ya sama data dan fakta dan hal-hal yang benar-benar konkret. Makanya juga siapin data. Jadi kita nggak cuma ngomong kayaknya gini, tapi benar-benar dari data tuh ini. Makanya terus selain dari data, kita juga harus ngejelasin dengan rinci. Jangan mikir kalau semua orang tuh sebenarnya punya pemikiran yang sama kita. Kita benar-benar harus ngertiin orang sensing yang memang benar-benar jalur pikirannya tuh kayak linear gitu. Ya kita harus ngasih tahu juga kenapa bisa muncul ide D. Ya karena ada A, B, C, dan D. Hubungannya A sama B itu ini, hubungannya B sama C ini, hubungannya A sama C ini. Makanya terbentuk ide ini gitu. Jadi sebenarnya intinya gimana kita melakukan dua approach itu, meskipun sebenarnya nyaman di satu approach, tapi ya kan namanya juga orang ya, kita tuh memang harus benar-benar menggali potensi kita. Jadi kita juga harus belajar dari dua approach tersebut. Gimana caranya kita melawan rasa malas kita, supaya kita bisa juga ngelihat apa yang bisa lebih besar atau melihat apa yang lebih spesifik kayak gitu. Masuk ke summary. Jadi apa sih sebenarnya orang-orang intuitif dan juga orang sensing? Jadi sensing dan intuitif adalah tipe kepribadian mendapatkan atau mengolah informasi. Nah, kalau orang-orang yang sensing itu lebih suka mendapatkan informasi atau mengolah informasi dengan concrete approach atau melihat data dan fakta yang ada. Lebih ke present oriented, apa yang bisa aku lakuin sekarang dan bagaimana cara ngelakuinnya. Dan kalau belajar sukanya hal-hal yang berurutan atau step by step gitu, dan practice make perfect. Nah, kalau misalnya orang-orang yang intuitif, mereka itu menggunakan approach-nya sixth sense atau intuisi mereka digabung sama imajinasi dan juga sama kreativitas mereka. Jadi mereka bakal melihat suatu big picture atau hal-hal yang besar apa yang akan terjadi kira-kira di masa yang akan datang. Makanya approach mereka juga future oriented. Mereka penasaran banget sama apa yang akan terjadi di masa yang akan datang begitu. Terus kalau belajar, mereka juga nggak suka yang repetisi, tapi mereka suka ngumpulin random informasi yang dari mana-mana dan disatuin jadi kerangka berpikir. Cara mereka belajar adalah bagaimana membuat suatu hal itu berhubungan atau ada sebab dan alasannya. Kayak gitu guys. Nah, gimana kalau kita bisa saling bekerja sama? Intinya satu, itu saling menghargai dan juga cobain untuk melihat dari sisi pandang yang lain. Karena diri kita itu punya both side, punya intuitif dan juga punya sensing, jadi kenapa nggak kita pakai aja? Oke guys, see you in another video. Next video aku bakal bahas mengenai feeling dan juga thinking. Bye!